Sebenarnya UMKM itulah yang membuat ekonomi sebuah negara seperti negara Indonesia yang sedang berkembang itu ya survive, ya. Karena dia paling gampang, paling fleksibel ya. Jadi kalau hari ini misalkan dia bisnis kue, besok tepung naik, dia bisa langsung pindah ke bisnis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husni di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang hangat nih dengan salah satu narasumber yang tak kalah menariknya dari narasumber sebelumnya. Beliau merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pasti sahabat DKTV kepo dong apa yang akan kita bahas dengan masalah perekonomian di Indonesia hari ini. Nah, mari kita sapa narasumber kita yaitu Bapak Huriatul Akmal. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana kesibukan Bapak hari ini Pak? Kan kita kan baru mulai kuliah lagi nih Pak semenjak Ya, libur. saya kebetulan dapat jadwal 2 hari dalam seminggu ya, untuk 13 SKS ya gitulah, nggak terlalu. Kalau ke kampus paling 2 hari. Ya, selebihnya mungkin ada kegiatan penelitian dan ya ada beberapa pelatihan yang sedang saya handle. Nah, sudah berapa lama sih Pak Bapak jadi dosen di UIN Imam Bonjol Padang nih Pak? Mulai tugas 2010. Sudah cukup lama ya Pak ya. 2010. Nah, apa sih Pak yang membedakan Fakultas Ekonomi Syariah, Ekonomi Bisnis Islam ini dengan Fakultas Ekonomi lainnya Pak gitu? Ya FEBI ya, Iya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sebenarnya diferensiasinya kan di ekonomi dan bisnis Islamnya. Jadi kita punya value yang diharapkan berbeda dengan fakultas-fakultas ekonomi dan bisnis itu dari sisi keislamannya. Jadi kita punya mata kuliah yang memang didesain untuk mahasiswa itu menguasai bukan hanya ekonomi secara konvensional, tapi mereka juga bisa mengkaitkan ekonomi yang mereka pahami itu dalam perspektif Islam. Jadi ekonomi syariah ini lebih ke Islamnya gitu ya Pak ya? Membahas tentang syariat bagaimana ekonomi menurut Islam yang baik dan benar Iya, gitu ya Pak? ya value-nya yang sebenarnya, value Islam itu seperti apa ketika dia diedit ke dalam ekonomi. Karena kalau membicarakan ini tentu orang bicara apa bedanya ekonomi Islam dengan konvensional. Ya ekonomi Islam ya ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ya nilai-nilai Islam itu seperti apa? Ya yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah. Nah, Bapak kan sudah membahas nih tentang perbedaan ekonomi syariah tadi dengan konvensional. Apakah perekonomian di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat Islam gitu Pak? Kalau mencari kesesuaian selama orang berbisnis jujur, selama memegang nilai-nilai jujur, adil, menyampaikan amanah, ya itu udah syariah, udah sesuai dengan konsep syariah gitu ya. Kan itu yang sebenarnya diberikan teladan oleh Rasulullah. Jadi bagaimana ekonomi yang syariah, ya lihat aja Rasulullah, baca aja gimana Rasulullah berbisnis gitu. Bagaimana beliau secara memberikan contoh ya. Nabi itu kan screeningnya bukan screening nabi aja. Jadi screening pebisnis gitu. Jadi Rasulullah sebelum jadi nabi ujiannya jadi pebisnis yang jujur. Nah, itu sebenarnya value yang ingin dibawa ke dalam nilai-nilai ekonomi yang saat ini ya, kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan besar justru menggunakan nilai itu untuk mengembangkan dirinya. Jadi bagaimana kepercayaan, bagaimana kesesuaian yang ditawarkan dengan yang akan dikirim, kayak kalian belanja online misalkan, itu kan yang lihat kan cuma foto aja. Nah itu sebenarnya kan menguji kepercayaan itu. Ini beneran nggak yang nanti yang dikirim sesuai yang dijanjikan atau enggak? Itu contoh sederhana ya kalau yang kita lihat bisnis-bisnis sekarang. Baik Pak. Terus dilihat dari CV Bapak kan Bapak sangat tertarik nih membahas tentang entrepreneurship, Iya. ekonomi, pasar modal. Apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik untuk membahas tentang ini? Ya kalau ya kebetulan background saya dulunya sebelum masuk dosen itu kan di pemberdayaan masyarakat. Jadi ya bergelut dengan usaha-usaha mikro, ya simpan pinjam yang kecil-kecil, ya. Kalau sekarang kan istilah pemerintah itu ultra UMKM. mikro ya, UMKM ya. UMKM ya Pak. Nah ketertarikan ini ya karena memang passion saya di situ, di bidang itu.
ya, ketertarikan untuk bagaimana usaha-usaha kecil itu bisa tetap survive, berkembang, ya dengan segala dinamikanya, ya kan, ya ketertarikan saya lebih ke situ, ke usaha mikro, keuangan mikro ya. Betul, sekarang disertasi saya juga tentang keuangan mikro. Nah, kan kalau membahas tentang UMKM kan Pak ya. Ya. Bagaimana sih Pak pandang Bapak tentang UMKM itu sendiri Pak? Kan kalau Indonesia kan lagi terpuruk nih ekonominya gitu. Apakah dengan UMKM itu membantu Indonesia itu sendiri Pak dalam sistem ekonomi? Iya. Ya sebenarnya UMKM itulah yang membuat ekonomi sebuah negara seperti negara Indonesia yang sedang berkembang itu ya survive, ya. Karena dia paling gampang, paling fleksibel ya. Jadi kalau hari ini misalkan dia bisnis kue, besok tepung naik, dia bisa langsung pindah ke bisnis lain. Jadi tahan banting lah. Ya kalau kita lihat selama pandemi kan sebenarnya yang cukup terpukul itu kan bisnis-bisnis besar ya. Justru yang menyelamatkan ekonomi di saat-saat krisis ya UMKM ini. Kok kayak krisis moneter 98 itu kan yang cukup survive, membuat yang cukup menopang terhadap ekonomi nasional kan UMKM. Ya, termasuk ketika pandemi ini ya. Ketika pandemi kan ya ada bansos dan sebagainya, tapi itu kan tidak mencukupi sebenarnya. 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun kan. 2 tahun berapa sih negara punya duit buat subsidi yang sebanyak ini gitu ya. Jadi memang kemampuan bertahan dari UMKM ini udah teruji lah. Ya, tinggal bagaimana nanti ke depannya, apakah mereka mau dibiarin tetap mikro dan kecil atau perlahan-lahan ada memang planning jangka panjang dari pemerintah bagaimana mereka ini naik kelas lah. Kalau sekarang kan istilahnya UMKM naik kelas. Ya naik kelasnya ini kemana gitu. Kalau kelas 1 ke kelas 2 kan sebenarnya sama aja, pelajarannya itu aja. Tapi kalau memang secara bertahap mereka di scale up, mereka bisa mengembangkan jejaring yang lebih luas, nah ini mungkin akan memperkuat. Nah, kalau membahas tentang ekonomi ini kan Pak, kan belakangan ini kan baru-baru viral nih tentang kenaikan harga BBM ya Pak ya, yang sangat drastis naik sekali gitu kan Pak. 10%-an ya. Iya. Nah, Bapak selaku dosen dari Fakultas Ekonomi nih Pak, bagaimana sih pandang Bapak tentang kenaikan harga yang begitu melonjak naik sekaligus gitu Pak? Apakah ini yang mengakibatkan BBM dunia yang semakin harganya meningkat atau bagaimana Pak gitu? Ya negara kita ini dulu kan kita mengalami yang namanya oil boom. Jadi dulu kita produsen minyak yang besar, kita anggota OPEC. Nah di zaman Orde Baru dulu kan kita ini termasuk negara yang produksi minyaknya sangat besar, ya. Tapi kan lagi-lagi ini kan cadangan sumber daya alam yang nggak bisa terus-terusan ada. Nah sekarang ketika produksinya makin turun, ya. Kemudian kebutuhan orang terhadap BBM kan makin naik. Ya dulu orang punya mobil kan tidak banyak. Sekarang kan hampir tiap rumah punya mobil. Ya lihat aja Padang misalkan, pagi-pagi kalau orang sekolah lihat aja macetnya. Ya kalau orang libur lihat aja trafiknya. Jadi kenaikan BBM yang kemarin terjadi ya sebenarnya memang sangat dipengaruhi banyak faktor ya. Banyak faktor itu ya termasuk bagaimana suplai BBM untuk kita sendiri, untuk di Indonesia, bagaimana kemudian harga minyak dunia yang terus melonjak ya makin, pokoknya sejak Rusia dan main perang-perangan ini semua jadi mau minyak, mau gas, semuanya batu bara semuanya naik ya. Jadi memang mau nggak mau kalau nggak dinaikin subsidinya makin bengkak. Ya bengkaknya kenapa? Ya karena kebijakan pemerintah juga. Kemarin kan 2 tahun dikasih PPNBM. Ya, orang-orang jor-joran beli mobil. Ya kalau mobil udah dibeli ya mau nggak mau kan diisi BBM kan. Nah pilihan BBM-nya ini kemana? Nah ini kan tergantung konsumen lagi. Jadi kalau dikatakan BBM subsidinya salah sasaran, ya emang dari awal udah salah sasaran kok gitu. Karena emang kalau kemarin kan di beberapa berita saya baca hanya 5% yang memanfaatkan masyarakat miskin gitu ya. Ya iyalah masyarakat miskin ngapain beli mobil kan? Justru yang beli mobil ini kan menengah ke atas. Jadi kalau memang mau subsidinya di stop ya atau dikurangi atau seperti apa, ya ini lagi-lagi kebijakan pemerintah yang memang harus diambil. Ya. Kalau nggak diambil, kalau istilah ada beberapa tadi saya baca,
ya pemerintah itu bukan selebriti yang harus menyenangkan orang kan gitu. Ya ada betulnya juga ya, tapi lagi-lagi BBM naik dengan nilai hampir 30%-an ya, 7.000 sekian sampai 10.000. Ya, itu kan sebenarnya tantangannya simpel aja. Artinya harga-harga bahan pokok, Iya, bahan pokok ya, tentunya. dia akan mempengaruhi banyak aspek kan. Jadi kalaupun besok, sekarang kalau kalian misalkan makan di warung itu berapa satu porsi? Yang biasa 10.000, Iya, 10.000. ya mungkin minggu depan udah Udah di 12.000 atau 12. 13.000 gitu ya. Naik ojek kemarin berapa, sekarang berapa, ya. Karena dia pasti pasti berdampak gitu ya. Nah, tapi kan beberapa kali BBM naik kan orang ya awal-awalnya aja yang berisik kan. Iya. Habis itu udah jalan lagi gitu. Jadi memang ekonomi itu akan menemukan titik keseimbangannya sendiri ya. Jadi kalau sekarang misalkan kebutuhannya BBM seperti apa, mau naik 10.000, 15.000 ya orang akan tetap pakai. beli ya, Pak ya. Ya, orang akan Karena tetap beli. kebutuhan mereka itu. Kebutuhannya. Cuman dampak setelah harga naik ini aja yang perlu diantisipasi. Kalau kemarin kan katanya mau dikasih apa namanya bantuan sosial atau apa ya, itu kan ibaratnya sesaat ya. Kan bansos nggak terus-terusan. Ya. Mungkin seperti itu kalau kita lihat jangka pendek. Nah, kan kalau bermasalah dampak kan Pak, dampak itu berarti kan tentang kesejahteraan masyarakat jatuhnya kan ya Pak ya. Iya. Nah, kan kalau masalah ekonomi itu kan bahas tentang kesejahteraan masyarakat di mana-mana nih Pak, Iya. khususnya di Indonesia. Ya apa sih Pak yang menyebabkan kesejahteraan itu tidak merata gitu Pak? Padahal bantuan dari atas itu sangat banyak loh Pak, dari dana menteri yang keluar banyak. Tiba-tiba pas sampai di kelurahan atau di jorong-jorong itu hanya sedikit gitu Pak. Iya, salah satu yang sekarang diributkan orang kan data apa namanya DTKS ya, data untuk kemana subsidi-subsidi itu disalurkan. Ya, data ini kan kita tidak tahu juga detailnya seperti apa, apakah diperbaharui secara berkala, pembaharuannya seperti apa, ya kan. Bahkan di media sosial kan rame tuh. Ini tetangga saya punya Avanza dapat bansos. Ya banyak. Ya, ini kan lagi-lagi kasus ya. Kasus itu kan ya artinya kondisi masyarakat kita, bagaimana proses datanya, bagaimana verifikasinya, bagaimana penyalurannya kan ya lagi-lagi kan ini orang yang berjalan. Ya, jadi kalau memang harus dibenahi agar memang tepat sasaran gitu. Kayak BBM, gas, apalagi yang disubsidi misalkan. Untuk kuliah kayak kalian listrik ya, itu kan lagi-lagi memang harus ya pemerintah mungkin berusaha ya, tapi kan menterinya ngomong A ya di lapangan belum tentu A gitu kan. Ya memang tantangannya seperti itu gitu. Mau seperti apapun ya, kalau pembenahannya tidak secara serius dilakukan ya kita kan muter-muter di situ aja. Nah, sistem mana nih Pak yang dianggap paling bisa untuk mensejahterakan masyarakat di tengah ekonomi krisis saat ini Pak? Indonesia itu ya menurut yang saya baca ya, yang kita amati bersama lah, kita terjebak dalam pola konsumerisme ya. Konsumerisme apa aja yang dijual laku di Indonesia ya. Sekarang kan ya apa aja produk yang dijual di Indonesia itu laku gitu, karena memang kita pasar yang besar kan, 200 juta sekian gitu yang akan beli, apa aja dijual laku gitu. Nah persoalannya kita produksi apa, kita bangsa kita yang rame orangnya ini membuat apa. Misalkan kayak pertanian lah, kita ngimpor bahan-bahan pokok pertanian, pokok bahan-bahan pangan kan masih impor kan, beras diimpor, garam juga diimpor, bawang juga diimpor gitu kan. Jadi mestinya memang kemampuan produksi ini yang harus digenjot. Kalau China itu kan dia satu daerah itu memproduksi apa aja. Contoh nih, saya agak heran nih. Ketika pandemi, saya kan pernah pesan masker gitu kan. Pasokan di Indonesia gak ada. Dilihat di toko online harganya gila-gilaan gitu. Saya ada teman di Tanah Abang gitu. Saya lagi cari masker, ada nggak ini? Oh iya, saya sekarang supplier katanya. Oh supplier, kemarin kan jualan baju. Ya baju, mana ada orang beli baju zaman pandemi kan? Ya orang kan butuh masker, saya pindah ke masker. Oke, kamu beli di mana? Ya kamu butuh berapa? Saya ambil supply-nya langsung dari Cina sana gitu kan. Oh iya. Ya,
Karena teman dekat cerita-cerita. Berapa satu box itu? Ya, kalau belinya cuma murah, 17.000 katanya. Tapi di sini jual berapa? 50 satu Bukan 50 lagi, awal-awal pandemi 150. Iya, 150 ya Pak ya. Jadi modalnya 17.000, ongkos kapalnya ke sini berapa, nyampe di sini harganya Melonjak naik Pak. ulang kali lipat kan. Jadi masker aja loh. Masker aja kita ngirim dari luar. Bayangkan untuk hal yang sebenarnya ya simpel banget kan. Jadi ini buktinya kalau kemampuan produksi di kita dengan masyarakat yang sangat banyak ini, kemampuan produksinya yang masih kurang. Masih kurang. Ya ini yang sebenarnya perlu digenjot. Jadi kalau misalkan Sumbar nih pertanian, ya pertanian seperti apa yang mau dikembangkan kan gitu. Jadi memang dilema negara berkembang, jumlah penduduk banyak yang terus tumbuh, tapi kemampuan produksinya masih jauh. Gitu. Kan kita kalah nih sama apa? Vietnam aja kalah kan sekarang. Sama Thailand kalah. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Kan baru-baru ini baru keluar uang baru ya Pak ya? Iya. Modernisasi uang namanya Pak ya? Dari Bank Indonesia. Nah, Apakah itu akan berdampak bagi perekonomian itu sendiri Pak? Yang mana kita tahu kalau ketika uang itu banyak dicetak, akan berkurangnya nilai mata uang itu sendiri. ya kalau uang dicetak kan lagi-lagi ini kebijakan BI ya, BI lagi. moneter ya, dan itu kompleks gitu ya. Kita kalau mau kita jelaskan detail satu-satu ya waktunya nggak cukup. Tapi BI tentu mencetak uang tuh nggak sama kayak kita pengen ngeprint skripsi pas mau ujian gitu. Suka-suka aja nanti salah cetak lagi, nggak begitu. Akan ada proses permintaan terhadap jumlah uang beredar itu dengan bagaimana kondisi ekonomi secara umum. Ya, jadi kalau BI nyetak uang baru ya bukan berarti ditambah-tambah nyetaknya, enggak. Jadi uang baru yang dikeluarkan tentu seimbang dengan misalkan pemerintah ingin memperbaharui, taruhlah uang baru dicetak kan sekarang itu kan kemarin ada viral-viral ini uang apaan gitu kan, karena masyarakat banyak yang belum tahu kan. Nah sebenarnya ya dampaknya nggak apa-apa, uang ini sebenarnya kan media alat tukar aja ya, dia berdampak positif atau negatif itu ya penyesuaian aja sebenarnya. Tapi bagaimana uang dicetak, kebutuhannya seperti apa, tentu ini sangat kompleks yang menjadi kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan sekarang ada uang baru, ya bagi kita masyarakat ya pakai aja buat transaksi. Gitu, transaksi secara umum gitu. Nah, terakhir nih Pak, tip dan trik gitu. Untuk kami kan sebagai mahasiswa nih, Bapak dari segi ekonomi ya Pak. Ya. Bagaimana sih kami sebagai mahasiswa ini untuk memanage keuangan kami sendiri Pak? Kan kalau kami kan biasanya kalau 100.000 tuh palingan untuk 3 hari jajan gitu. Nah, bagaimana sih Pak cara memanage keuangan kami? Kemarin saya survei kecil-kecilan di kelas saya. Berapa uang jajan mahasiswa per bulan? Jadi ketika saya tanya, ada yang 5 juta nggak? Oh nggak ada Pak, kebanyakan. 3 juta? Masih kebanyakan. Kebanyakan, tapi ada 1-2 yang nunjuk ya. Oke. Mungkin orang kaya kan Pak? Iya nggak tahu juga gitu ya, apakah yang 3 juta ini sekalian uang kosnya atau gimana. Tapi rata-rata itu di 1,5 sampai 2. 1,5 sampai 2, ada yang 2,5 ya. Sebenarnya 1,5 itu kalau konsumsi harian kan dengan kondisi sekarang, saya nggak tahu ya penyesuaiannya seperti apa. Tapi kan sebenarnya mahasiswa itu sekarang tuh yang mahal tuh kan entertainnya kan. Jadi kalau bikin tugas, kalau kami dulu di ngemper aja di masjid, tugas juga selesai. Sekarang mahasiswa bikin tugasnya di McD, di kafe sambil kopi gitu kan. Nah jadi memang ya habitnya aja yang harus diperbaiki. Biasakan nabung, biasakan nyimpan gitu aja. Oke ya Pak. Oke. Nah itulah podcast kita bersama Bapak Huryatul Akmal pada hari ini. Saya Husni dan kru pamit undur diri. Jangan lupa saksikan DKTV di channel YouTube DKTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.